Fei-cek, Ketua Gu. Gu Feiche, seorang jenius berusia 22 tahun, kembali ke negara untuk mengambil alih sebagai ketua grup Longyu. Selamat datang, Ketua Gu. Siapa yang mengganggumu? Apa kau mau melakukannya denganku? Kau tidak mau? Mau. Mengapa gue tidak mau? Katakan padaku, bagaimana pria suka melakukannya? Bagaimanapun, kakak perempuan menyukainya. Aku juga akan menyukainya seperti itu. Kakak perempuan. Saat kau bertemu mangsa, jangan melamun. Karena mangsa bisa berubah menjadi pemburu kapan saja. Tidak perlu. Aku mandul. Untuk membalas dendam pada mantan suamiku, aku tidur dengan pria muda asing. Stamina pria muda ini terlalu bagus. Kakak perempuan, ini pertama kalinya bagiku. Apa? Pertama kali? Tunggu. Berapa umurmu? 22. Kau sebenarnya lebih muda dariku. 10 tahun penuh. Pergi. Anak nakal, kau seharusnya belajar dengan benar. Kenapa kau membabi buta belajar dari orang dewasa? Semua omong kosong itu. Kakak perempuan, kakak perempuan. Apa artinya ini? Ambil ini. Pergi. Pergi. Kakak perempuan. Apakah kamu berencana untuk naik jabatan? Menjadi direktur? Ya. Itu terlalu melelahkan. Aku sarankan, kamu harus fokus pada kehamilanmu dulu. Baiklah. Song Ruishen. Istri, di mana dasiku? Dan kemeja hitam itu? Song Ruixie, kita sudah bercerai. Aku bukan lagi pengasuhmu. Sayang, meskipun kau tidak punya ayah, ibu pasti akan menjagamu dengan baik. Kamu tahu, ku dengar ketua baru adalah seorang jenius muda, tapi ada juga yang bilang, dia adalah orang gila yang membunuh tanpa menumpahkan darah. Siapa yang tidak suka ketua gila? Ku dengar ketua Gu bahkan lebih tampan dari bintang besar. Ketika saatnya tiba, aku ingin pergi ke depan dan melihat. Ketua Gu telah tiba. Cepat, ayo pergi. Song Chunian. Aku tamat. Pria muda yang kutiduri secara kebetulan, ternyata adalah ketua grup. Ternyata adalah ketua perusahaan. Namun, lingkaran elitnya. Dia seharusnya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu kan? Mulai hari ini,
aku akan menjabat sebagai ketua grup Longyo. Sekarang aku mengumumkan penataan personel. Song Chunian ditunjuk sebagai sekretaris ketua. Melapor langsung kepadaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku yang lebih dulu mengenalmu. Ada yang bisa kubantu? Kau sudah menikah? Song Chunian, apa kau menganggapku sebagai pihak ketiga? Bukan pihak ketiga. Tapi hubungan satu malam. Aku mengerti aturannya. Kita tidak akan punya hubungan. Di luar pekerjaan. Jika tidak ada yang lain. Aku akan pergi bersiap untuk rapat. Rapat apa yang sedang dia persiapkan? Laporan proyek. Pihak yang berkolaborasi adalah suami sekretaris Song. Selidiki dia untukku. Ketua Gul, kenapa Anda di sini? Rapat tingkat ini. Anda biasanya tidak hadir. Di mana Song Chunian? Dia pergi membuat kopi. The film was translated and narrated by M Media. Begitu banyak orang di sini. Dan dia hanya membuat kopi untuknya. Aku masih suka. Kopimu yang paling. Begitukah? Jika kau suka, minumlah lebih banyak. Malam itu, kau menangis dan memohon padaku. Dan hari ini, kau tersenyum padanya. Sebagai pihak B untuk grup Longyo, apakah ini levelmu? Kau pasti telah menggunakan koneksi. Ketua Gul, Tuan Song adalah suami sekretaris Song. Jadi kami. Selera mereka benar-benar buruk, bukan? Kerjasama dibatalkan. Ini adalah wilayahku. Tentu saja, orang-orang di sini juga milikku. Orang di luar akan melihat. Aku ingin dia melihat. Tuan Song, ini adalah kaca satu arah. Anda tidak bisa melihat ke dalam dari luar. Suami. Apa yang kamu lakukan? Kakak. Kakak ipar benar-benar tidak sopan. Kau keluar dulu. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Kau punya waktu 3 menit. Jangan harap bisa keluar dari grup Longyo. Song Chunian. Dasar wanita tidak setia. Beraninya kamu menduakan aku? Kita sudah bercerai sekarang. Apapun yang kulakukan tidak ada hubungannya denganmu. Kita baru mengajukan cerai. Ini masih masa tunggu perceraian. Selama aku tidak pergi mendaftarkan perceraian, kita tidak bisa bercerai. Dulu, itu karena aku tidak berpengalaman. Sekarang, setelah aku punya pria yang lebih muda, aku baru menyadari. Itu bukan karena aku tidak punya taktik, tapi karena kau tidak bisa. Berhentilah mengganggu, itu tidak enak dilihat. Chunian, aku tahu semua yang kamu katakan itu karena marah. Kal, aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Kamu adalah satu-satunya istriku. Tolong bantu aku membujuk ketua Gul dan berikan proyek itu padaku. Aku menginvestasikan banyak uang ke dalam proyek The ini. film was Kalau tidak, translated aku akan and kehilangan narrated segalanya by dan M hancur. Media. Aku menggunakan koneksiku untuk memberimu proyek ini. Itu karena sekarang kau tidak kompeten, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan membantumu lagi. Chunian baru-baru ini sedikit berselisih denganku. Tolong bantu aku membujuknya dengan baik. Setelah adik laki-laki Chunian lulus, aku akan mengajaknya bergabung dengan perusahaanku sebagai wakil ketua. Tentu saja, selama bertahun-tahun, adik Chunian telah belajar di luar negeri. Semua ini berkat Anda. Atas dukungan finansial dan fisik Anda. Itu yang harus kulakukan. Chunian, gadis ini. Kecerdasan emosionalnya rendah, dan dia suka bersaing dan menang. Untungnya, kamu sangat menghargainya. Begitu dia kembali, aku akan memberinya pelajaran yang baik. Song Ruishe,
Kenapa kau di sini? Ibu dan ayah. Berlutut. Ayah, kenapa? Kenapa? Beraninya kau bertanya padaku kenapa? Xiaozhe bilang kau bertengkar dengannya. Dan meminta kami membujukmu. Tidak perlu membujuk. Aku sudah menceraikannya. Apa, bercerai? Muka leluhurku. Telah sepenuhnya kau permalukan. Yang membawa rasa malu, seharusnya Song Rui Seikan. Pria selingkuh. Mentimun busuk. Dasar wanita jahat. Beraninya kau mengutuk suamimu sendiri? Cepat, kepada Xiaozhe. Berlutut dan akui kesalahanmu. Kenapa aku harus berlutut padanya? Kenapa? Seorang pria adalah surgamu. Jika kau tidak berlutut kepada surga, kau tidak berbakti dan memberontak. Ibu, ada seseorang yang ingin kunikahi. Fei Chan, kita akhirnya sadar. Kapan kamu akan membawanya? Kembali untuk kami lihat. Benar sekali. Nona muda dari keluarga mana itu? Dia 10 tahun lebih tua dariku. Dan dia hamil anak orang lain. Tapi aku tidak keberatan. Aku harap kalian semua juga tidak keberatan. Apa anak ini gila? Fei Chan, kamu, pewaris terhormat orang terkaya, seorang pemuda jenius. Berapa banyak wanita muda bangsawan di seluruh dunia bermimpi mengandung anak-anakmu? Apakah kamu yakin kamu ingin membesarkan anak orang lain? Aku yakin. Ketua gue, kami menemukannya. Suami Nona Song Mandul. Anak itu kemungkinan besar milik Anda. Lihat waktunya. Hamil 3 minggu. Waktunya cocok. Bukankah dia masih punya suami? Dia sudah mengajukan gugatan cerai. Bu Fei Chen. Halo, Song Chunian. Hari ini aku The memberimu film was satu kesempatan translated terakhir. and narrated Segera by dengan Xiaozhe. Amnesia. Tarik permohonan cerai itu. Jika tidak, aku akan menghukummu sesuai aturan keluarga. aku harus mendapatkan perceraian ini. Chunian. Aku akan menjadi seorang nenek. Cepat, pergi siapkan hadiah pertunangan. Ya. Semuanya, ikut aku menjemput Nona muda. Jika kau tidak meminta maaf kepada Xiaozhe hari ini, dan bersumpah tidak akan bercerai, maka aku akan menganggap bahwa aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Tidak, aku mau cerai. Masih membantah? Kau mau bercerai atau tidak? Aku mau cerai. Masih berani keras kepala? Aku mau cerai. Xiaozhe, kemari. Ya ayah, pukul dia untukku. Pukul dia sampai dia tidak berani bercerai. Chunian, aku benar-benar tidak tega. Meskipun beberapa tahun terakhir ini, kamu sudah mencuci dan memasak di rumahku. Dan kamu hanya biasa-biasa saja dalam hal itu. Tapi aku selalu merasa bahwa kamu adalah istri yang baik. Pria dari keluarga lain, tidak sebaik hati aku. Jadi, aku masih harus berterima kasih padamu karena membiarkanku menjadi pengasuh keluargamu. Chunian, kenapa kamu masih membantah? Kalau begitu, maka aku hanya bisa mendengarkan ayah mertuaku dan memberimu pelajaran yang baik. Berhenti bicara omong kosan, pukul dia sampai mati. Jangan berhenti memukul. Aku hamil. Aku belum menyentuhmu selama 3 tahun. Anak siapa yang ada di perutmu? Bicara, ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa aku melahirkan anak perempuan yang tidak tahu malu seperti ini? Seret dia keluar dan pukul dia. Kenapa anak kecil itu tidak datang bermain dengan kita? Anak ini memiliki gangguan bipolar. Dia takut dia mungkin melukai orang lain. Jadi bagaimana kalau dia kaya? Jadi bagaimana kalau kamu jenius? Dia masih harus tinggal di rumah sakit jiwa. Mau bermain dengan kakak? Kakak, tunggu aku. Aku akan segera ke sana. The film was translated and narrated by Anak di perutmu Amnesia. harus digugurkan.
Tidak. Kenapa? Anakku, kenapa kau yang memutuskan hidup atau matinya? Jika kamu menggugurkan anak di perutmu, Xia Song mungkin masih memaafkanmu. Memaafkan? Aku tidak butuh maafnya. Dia yang selingkuh duluan. Beraninya kau membicarakan orang lain? Renungkan dirimu sendiri baik-baik. Pria mana yang akan menyukai wanita berwajah kusam dengan bau kelas pekerja Anda? Tepat sekali. Bagaimana aku mengajarimu sebelumnya? Hal terpenting bagi seorang wanita adalah membantu suaminya dan membesarkan anak-anaknya. Tapi bagaimana denganmu sekarang? Kamu tidak melakukan pekerjaan rumah tangga sekarang. Kamu membuang pakaian ke mesin cuci. Dan kamu memesan makanan siap saji untuk makan. Menantu siapa? Yang boros sepertimu? Aku boros selama 7 tahun pernikahan. Aku sudah bekerja keras. Dan mengurus mertuaku di rumah. Startup Zhong Ruixie tidak bisa memenuhi kebutuhan dan biaya rumah tangga. Dan pengeluaranmu selama liburan. Dan produk perawatan kulit, biaya hidup adikku di luar negeri. Biaya kuliah, aku yang membayar semuanya. Wanita mana yang tidak seperti ini? Xiao Jie hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Tapi bagaimana denganmu? Kau yang seperti ini. Kau seharusnya ditenggelamkan dalam kandang babi. Ayah. Menenggelamkan di kandang babi tidak perlu. Tapi anak di perutnya ini harus digugurkan. Siapa yang berani menyentuhnya? Hei, siapa kau? Kau, lepaskan putriku. Aku Gu Feichen, kekasih baru Song Chunian, dan juga ayah dari anak itu. Izinkan saya memperkenalkan kalian semua. Ini adalah ketua grup Long Yu, pewaris orang terkaya. Kalian semua, siapa yang berani menghentikannya? Song Chunian. Tidak heran, kamu ingin menceraikan aku. Jadi kamu menemukan sugar daddy kaya. Biar ku beritahu, pewaris generasi kedua yang kaya, seperti dia, tidak akan pernah menikahimu. Paling-paling, dia hanya akan bermain-main denganmu. Selama dia bersedia menikah, aku bersedia menikahinya, kakak. Kakak. Aku akan menjadi ayah. Hai, lihat cepat. Kembar 3. Milikku. Kamu luar biasa. Kakak, kau sudah bangun. Apakah ada bagian lain di tubuhmu yang terasa tidak nyaman? Dokter-dokter top dunia, semuanya telah diundang ke sini untuk Anda. Sekretaris Song seharusnya tidak merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa, bicaralah. Aku baik-baik saja. Jika kau baik-baik saja, itu bagus. Bisakah kita sekarang pergi mengurus akta pernikahan kita? Menikah? Dia hanya melakukannya demi anak itu. Makanya dia mau menikahiku kan? Ketua Gu, tolong tenang saja. Aku tidak akan memaksamu menikah karena terpaksa. Kamu juga tidak perlu bertanggung jawab. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan dengan Zhong Ruixie. Kakak. Orang itu tadi. Dia memukulku. Apa? Dia berani memukulmu. Sakit sekali. Sepertinya, utang lama utang baru. Harus kuperhitungkan dengan dia. Zhong Ruixie, kau benar-benar berani memukul. Gul. Apakah kau memukulnya? Ini adalah jebakan dan tuduhan palsu. Wanita licik di TV semuanya seperti ini. Junior, jangan tertipu olehnya. Aku dengar dia punya penyakit mental. Dia membunuh tanpa menumpahkan darah. Dia hanya orang gila. Dia memang sangat gila, terutama di malam hari. Dan kau tidak bisa. Song Chunian, aku memberitahumu. Jangan bermimpi yang tidak mungkin. Keluarga gue tidak akan pernah setuju. Sepatu bekas usang masuk ke pintu mereka. Siapa bilang aku tidak setuju? Ini pasti Xiao Nian kan? Kamu sangat cantik. Ini semua hadiah pertunangan dari kami untukmu. Sertifikat properti dan mobil. Dan emas dan semacamnya. Semua ini digabungkan. Hanya sekitar 18 miliar untuk mengeluarkannya. Aku bahkan akan malu. Ini token keluarga gue ini. Aku memberikannya padamu. Mulai sekarang, wewenang untuk mengelola urusan keluarga gue
adalah milikmu. Ambillah. Kuserahkan wewenang keluarga padamu. Aku merasa tenang. Xiao Nian, kamu bermartabat dan murah hati. Dan kamu mengelola karier dan keluarga dengan sempurna. Bagi keluarga Gu kami, bisa menikahimu adalah berkah bagi kami. Kakak. Aku menawarkan triliunan dari grup Gu sebagai mahar. Maukah kau menikah denganku? Chunian, 7 tahun perasaan. Kamu tidak akan meninggalkanku. Kal, kamu tidak pernah menghargai uang. Kamu menghargai karakter Kal. Kau tidak punya uang, dan bahkan kurang berkarakter. Tunggu sebentar. Mereka momen penting ini untuk kenangan. Tidak ada tripod. Gips ini juga cukup bagus. Pintar, aku akan memberimu kenaikan gaji setelah kita kembali. Aku tidak akan menyetujui perceraian. Tidak ada perceraian? Kau juga bisa menjadi janda. Aku malah menikahi seorang pria, 10 tahun lebih muda dariku. Dan lagi pula, dia sebenarnya adalah bosku. Jarak usia kami sangat jauh. Saat aku melahirkan anak itu, dia mungkin akan menceraikanku kan? Jangan kita publikasikan, agar tidak menimbulkan kegaduhan di seluruh perusahaan. Kakak, kenapa kau terus menatapku? Pernikahan kita. Jangan kita publikasikan dulu. Tidak dipublikasikan? Apa kau masih punya perasaan pada mantan suamimu? Kenapa kau tidak bicara apa-apa? Mungkin itu berarti kau setuju. Sudah setengah jam. Ketua Gu dan Nyonya belum mengucapkan sepatah kata pun. Apakah mereka sudah tidak disukai setelah menikah? Kenapa Gu Feichin tidak bicara? Apakah dia tidak suka bicara? The film was translated and narrated by M Media. Dia sudah sebesar ini sekarang. Sedang mandi, dan bahkan tidak tahu cara menutup pintu kamar mandi. Aku sudah marah begitu lama. Dan kakak bahkan tidak mau membujukku. Kau marah? Kupikir kau memang selalu seperti ini. Selalu seperti ini? Ketua yang dominan tidak suka bicara. Dia hanya bicara saat cuaca dingin, keluarga Wang bangkrut. Bahkan membunuh tanpa menumpahkan darah. Novel-novel semua ditulis seperti itu. Kakak. Aku tidak akan pernah seperti itu padamu. Baiklah, aku sudah selesai mandi. Sekarang giliranmu mandi. Tidak perlu, aku akan mencuci nanti. Pakaianmu basah semua. Mandi saja sekarang. Tidak. Tidak. Kalau begitu minyak penghilang stretch mark ini akan sia-sia dibeli. Minyak penghilang stretch mark. Kupikir. Sudahlah, aku akan melakukannya sendiri. Biarkan aku. Kakak, ada beberapa tempat yang tidak bisa kau jangkau. Jadi dia berbeda dari pria lain. Hampir selesai mengoleskan minyaknya, kakak. Sisanya aku serahkan padamu. Aku akan mandi. Hampir selesai mengoleskan minyak. Apakah dia masih marah? Sebenarnya dia marah tentang apa? Ayo, Xiao Nian, duduklah. Fei Chan, bagaimana denganmu dan Xiao Nian? Masih tinggal terpisah. Seperti yang kuduga, orang tuanya masih tidak menerimaku. Kamu, sepanjang malam, mandi 8 kali. Tagihan air tidak mahal, tapi itu tidak ramah lingkungan. Ibu, dia istriku.
Kami tinggal bersama. Itu sangat masuk akal. Xiaonian, untuk 3 bulan pertama ini, kamu sama sekali tidak boleh intim. Kamu harus waspada terhadap anak nakal itu sedikit. Ayo makan. Sebentar lagi. Masih banyak hal yang perlu aku beritahukan padamu. Duduklah. Halo Ketua Song. Apakah ini yang ingin kau serahkan padaku? Adapun ini, mereka semua adalah ketua anak perusahaan kami. Mulai sekarang, mereka semua akan mengikuti perintahmu. Kamu, jangan jadi sekretaris lagi. Langsung jadi ketua. Bagaimana dengannya? Dia masih muda. Dan memiliki temperamen buruk. Bagaimana dia bisa mengelola perusahaan dengan baik? Keluarga Gu kami mengandalkanmu, Xiaonian. Aku rasa tidak bisa melakukan ini. Aku belum pernah menjadi ketua. Setiap orang punya pengalaman pertama dalam hidup mengenai pengalaman kerjamu. Selama bertahun-tahun ini, pekerjaan administrasimu membosankan dan rumit. Ini juga menguji orang. Dan kamu, sambil menyimbangkan kariermu, juga berhasil mengelola keluargamu dengan baik. Kamu tidak membuat satu kesalahan pun dalam hal ini. Aku sangat percaya pada kemampuanmu. Ibu, terima kasih sudah mempercayaiku. Tapi jika aku tiba-tiba masuk, itu pasti akan memengaruhi stabilitas perusahaan. Lebih baik biarkan Fei Chen yang menjadi ketua. Xiaonian masih. Kamu sangat perhatian. Kalau begitu, di permukaan, kamu akan tetap menjadi ketua. Xiaonian akan menjadi sekretarismu. Tapi kenyataannya, kamu akan menjadi sekretaris Xiaonian. Kekuasaan perusahaan, semuanya akan diserahkan kepada Xiaonian. Kamu harus menjaganya baik-baik untukku. Kamu dengar aku? Baiklah, aku mengerti. Grup Longyu. Dengan orang-orang yang datang dan pergi. Bagaimana jika ada yang melihat kita? Kakak. Kami tidak melakukan apa-apa. Memalukan. Aku akan pergi ke perusahaan dulu. Kau datang nanti. Jangan sampai ada orang dari perusahaan yang melihatmu. Sudah dengar? Ji Meiling, direktur administrasi yang baru diangkat, adalah kekasih masa kecil ketua Gu. Pantas saja, dia langsung jadi direktur administrasi saat masuk perusahaan. Mungkin di masa depan, dia akan menjadi istri ketua kita. Jadi Gu Fei Chen juga punya kekasih masa kecil. Chunian, rapat pertama Direktur Jian. Anda harus tetap menyiapkannya. Buat spesifikasinya lebih tinggi. Bahkan teh dan airnya harus berkualitas baik. Baiklah. Manajer, apakah kau punya informasi Direktur Jiang? Atau apa yang dia suka? Atau alerginya? Saya tidak yakin tentang itu. Mengapa Anda tidak bertanya kepada ketua? Baik, aku akan pergi bertanya sekarang. Kakak merindukanku. Direktur baru akan menjabat. Spesifikasi rapat harus berstandar tertinggi. Apa yang dia suka? Teh dan camilan. Kakak, apakah kau cemburu? Mendekatlah, dan aku akan memberitahumu. Lalu apa yang kakak suka? Berhenti main-main. Ini di perusahaan. Hubungan kita, apakah begitu tidak terkatakan? Atau apakah preferensimu sebenarnya? Perselingkuhan rahasia. Bukan begitu? Lalu apa preferensi kakak? Aku sebenarnya cukup kasar. Aku suka semuanya. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Fei Chan, mengapa Anda di sini? Seperti yang kau lihat, aku di sini untuk mengantarkan uang. Ada apa ini? Ketua Gu benar-benar datang membawa uang untuk Sang Chunian. Saya baru saja mengirim pesan kepada Fei Chan. Oh, begitu. Jadi begitu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menindas rekan kerja? Tidak, kami hanya bermain.
Bermain truth or dare. Sekretaris Song kalah, jadi dia harus minum. Benar. Apakah saya kalah? Apalagi, uang ini pasti untuk ketua Gu. Dibawa untuk Miling. Tepat sekali. Mereka tidak memiliki hubungan darat atau pernikahan. Mengapa ketua Gu meminjamkan uang kepada Song Chunian? Ketua Gu, bantu saya. Anda tahu. Saya tidak bisa minum alkohol. Panggil aku suami. Aku akan melakukan apapun untukmu. Kita akan bicarakan ini saat kita sampai di rumah. Song Chunian, mengapa Anda begitu dekat dengan Fei Chen? Tepat sekali. Tepat di depan Mei Ling. Sama sekali tidak tahu malu. Tidakkah kau ingin tahu kepada siapa aku di sini untuk memberikan uang? Aku akan memberitahumu sekarang. Ini untuk Sekretaris Song. Ya Tuhan, apa yang perlu dikejutkan? Sebagai sekretaris ketua, dia sering memajukan dana di luar. Sangat normal bagi ketua untuk meminjamkan uang kepadanya. Benar kan, Fei Chen? Begitukah, Sekretaris Song? Ya. Nona Jiang cukup cerdik. Kakakku ditindas sampai sejauh ini. Namun dia masih tidak mengungkapkan identitasnya sebagai istri ketua. Karena itu masalahnya, permainan berlanjut. Bukankah kita bermain truth or dare? Kalau begitu mari kita mulai. Pertanyaannya adalah, dalam hati kalian, orang seperti apa aku ini? Mari kita mulai denganmu. Berbohong dan gajimu akan dipotong. Ketua Gu. Kamu tampan, kaya, dan orang yang hebat. Kau menyentuh hidungmu, itu bohong. Gaji dipotong. Ketua Gu. Kamu kapitalis yang tidak bermoral. Apa kamu pikir semua orang sepertimu? Seorang jenius. Kamu memberiku gaji 5.000. Tapi berharap aku menghasilkan hasil senilai 50.000. Aku sudah lama ingin mengundurkan diri. Sangat bagus, gajimu aman. Kau tidak bisa berbohong. Aku. Menurutku Ketua Gu. Meskipun kamu terlihat galak. Tapi. Diranjang. Kamu mungkin yang penurut. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Karena aku. Berhenti bicara. Giliranmu. Ketua Gu adalah orang yang baik. Memberiku kartu friendzone? Ketua Gu tampan. Memiliki fisik yang bagus dan kuat dalam hal itu. Dengan kelahiran 3 kembar, bagaimana mungkin dia tidak kuat? Yang mana? Kemampuan. Kuat. Baiklah, saya sudah selesai. The film was translated Chen. and narrated Permainan by berakhir di N sini. Media. Bukankah Kak Miling bilang? Kalau Ketua Gu biasanya mengupas anggur untuknya, mungkinkah hubungan Ketua Gu dan Song Chunian lebih baik daripada dengan Kak Miling? Saya tidak enak badan. Saya tidak makan buah. Saya ada urusan, jadi saya pergi dulu. Sekretaris Song. Perusahaan masih ada hal yang perlu dibicarakan. Ayo pergi. Baiklah. Jadi, Ketua Gu mengupas anggur untuk Sang Chunian adalah untuk membuatnya bekerja lembur. Song Chunian, dengan latar belakang dan penampilan Anda, apa yang Anda miliki untuk dibandingkan dengan saya? Fei Chen, dia harus menjadi milikku. Fei Chen, ini adalah berkas data pengguna. Aku sudah mengaturnya semua. Lihatlah.
Ini berantakan, atur ulang. Fei Chan, aku. Keluar. Chu Yuan ini adalah kepala keamanan siber untuk KTT. Bisnis global kali ini. Apakah kita juga bersaing untuk proyek ini? Dia tampaknya sangat sulit diajak bekerja sama, tapi aku punya teman yang mengenalnya. Bagaimana kalau aku bantu atur pertemuan? Tidak perlu. Lakukan saja bagianmu sendiri. Itu sudah cukup. Jika aku bisa memenangkan hati Chu Yuan, mungkin Fei Chan akan melihatku dengan rasa hormat baru. Direktur Jiang, Ketua Gu meminta saya untuk mendapatkan data penggunaan pengguna. Sudahkah Anda mengaturnya? Ingat untuk mengirimiku milik Ketua Chu, informasi kontak. Traktir aku makan. Apa perlu ditanya? Tentu saja. Belum Anda atur. Nanti aku beritahu. The film was translated and Apa yang narrated kau by teriakkan? M Media. Jadi kenapa kalau aku belum mengatur datanya? Aku akan berbicara dengan klien untuk mengamankan pesanan 10 miliar yuan untuk perusahaan. Tugas tak berarti seperti mengatur data. Lebih baik diserahkan kepada orang sepertimu. Lebih cocok. Di mana mereka? Kenapa mereka belum sampai? Saya harus segera menyerahkan ini. Sangat menyebalkan. Semuanya. Apa yang kalian semua lakukan berkumpul di sini? Saya punya dokumen mendesak di sini yang butuh persetujuan Direktur Jiing. Saya sudah menunggu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, tapi dia tidak terlihat dimanapun. Saya bahkan lebih parah dari kamu. Kemajuan saya sudah tertahan beberapa hari. Semua karena permohonan penggantian biaya belum disetujui. Semua orang tidak punya semangat kerja. Tepat sekali, benar. Apa yang harus saya lakukan? Benarkan. Saya harus menyerahkannya malam ini. Di mana Anda? Song Chunian, aku sibuk. Jika aku menunda klien, bisakah kau menanggung kerugiannya? Pikiran semua orang tidak fokus pada pekerjaan. Oh tidak? Apa yang harus kita lakukan? Ya, baiklah. Baiklah, saya akan menyetujuinya dengan wewenang ketua saya. Pergi, cepatlah ke sana. Terima kasih, Sekretaris Song. Anda sudah menyelesaikan masalah mendesak kami. Sama-sama, ini yang seharusnya saya lakukan. Ketua Chu, silakan lewat sini. Bukankah ini Chu Yuan yang berbulan-bulan sibuk oleh Ketua Gu untuk mencoba memenangkan hatinya? Seperti yang diharapkan dari Kak Meiling. Saya dengar Chu Yuan punya temperamen buruk. Saya tidak menyangka Kak Meiling membawa klien sesulit ini ke perusahaan. Ketua Su, saya Song Chunian, Sekretaris Ketua Gu. Silakan pergi ke ruang tunggu sebelah untuk beristirahat dulu. Ketua Gu akan segera datang. Baiklah. Song Chunian, apa maksudmu? Mencoba mencuri kemenanganku? Jiang Meiling, kredit ini, saya ragu ada yang berani mencurinya dari Anda. Apakah Anda tahu seberapa besar dampak ketidakhadiran Anda tanpa izin terhadap perusahaan? Dampak apa yang bisa ditimbulkannya? Administrasi itu seperti pembantu. Nilai apa yang bisa dibawanya untuk perusahaan? Aku membawa Ketua Chu, klien sebesar ini. Itulah yang benar-benar bernilai. Fei Chan, bukankah kau selalu ingin mengamankan Kacita Bisnis Global? Proyek keamanan siber, aku berusaha keras untuk mengundang Ketua Chu datang. Kau harus memberiku hadiah kan? Direktur Jian, perusahaan sudah menyelesaikan masalah dengan Ketua Su. Dia akan datang besok untuk membahas kerjasama. Tapi hari ini, kamu dengan senaknya membawa Ketua Su ke sini. Tapi proposal perusahaan kami belum selesai. Bukankah ini akan membuat semua upaya perusahaan kami sebelumnya semuanya sia-sia? Bagaimana ini bisa terjadi? Justru karena Anda tidak menghargai pekerjaan administrasi, sehingga mengabaikan berbagai departemen koordinasi yang menyebabkan hasil saat ini. Aku. Jati, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang, dia sudah di sini. Kita tidak bisa begitu saja mengusirnya, bukan? Fei Chan, aku tidak sengaja. Diam. Tenang. Saya sudah meneliti preferensi Ketua Su sebelumnya. Mengapa saya tidak mencobanya? Saya akan menyiapkan satu set peralatan teh untuknya. The film Ketua was Gu, translated Anda pergi and mengobrol dengan narrated Ketua by Su sebentar M dulu. Media. Saya akan segera ke sana. Ketua gue, Anda tidak berpikir saya punya banyak waktu untuk meluangkan sepanjang hari hanya duduk di sini bersama Anda, bukan? Mengenai masalah hari ini,
Bawahan saya yang menangani semuanya dengan buruk. Saya akan memberi penjelasan memuaskan kepada Ketua Su. Jika Anda bahkan tidak bisa menangani hubungan klien, masalah sekecil itu, bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Dengan proyek sebesar itu, Ketua Su sudah datang jauh-jauh. Mengapa tidak minum secangkir teh sebelum Anda pergi? teh persembahan dinasti Sang Utar, teh kue naga Phoenix. Saya dengar Anda menyukai teh. Ini disiapkan khusus untuk Anda. Sempurna, saya haus. Saya akan pergi setelah selesai minum. Teh selalu paling enak dengan air mata air gunung. Ini secara khusus. Diangkut hari ini dari air mata air Gunung Tiantai. Ternyata air mata air. Ini secara khusus diperoleh oleh Ketua Gu dari Lelang, di mana dia menawarnya. Penggiling emas dinasti Song. Dengan penggiling emas, debu hijau beterbangan. Dan di mangkuk hijau giok, gelombang zamrud muncul. Teh yang digiling dengannya tidak memiliki kotoran dalam warna atau rasa. Halus dan harum. Luar biasa. Menambahkan air seperti naga perak bernapas. Dan mengocoknya dilakukan dengan kemudahan yang mahir. Ketua gue. Anda secara mengejutkan memiliki seseorang yang sangat memahami teh di antara staf Anda. Rasa tehnya melekat. Aromanya seperti musim semi. Sangat harum. Hari ini, saya tidak datang sia-sia. Ketua Su, insiden hari ini memang kesalahan staf perusahaan kami. Mohon maafkan kami. Besok, kami akan siapkan proposal dan mengunjungi Anda langsung. Tidak. Di tempat saya tentu tidak memiliki peralatan teh sebaik ini. Saya akan datang besok. Sama-sama. Karyawan ketua gue benar-benar memberikan perasaan campur aduk antara suka dan duka. Ketua Zu, lain kali kau datang. Saya jamin kau hanya akan merasakan kegembiraan. Bagus. Kalian para bawahan punya banyak cara untuk merayu pria. Jiang Miling, kau telah diturunkan pangkat. Kenapa? Bukankah paman Gu awalnya berjanji pada kakekku bahwa aku akan menjadi direktur? Tidak berada di tempat kerja Anda selama jam kerja. Berkeliling kemana-mana. Mengganggu urusan departemen lain. Menyebabkan pekerjaan di departemen lain terhenti. Mengakibatkan kerugian perusahaan harian lebih dari 1 juta. Tidak hanya itu, persetujuan penggantian biayanya telah tertunda tanpa batas waktu. Menyebabkan moral karyawan perusahaan rendah. Bolehkah saya bertanya, Direktur Dian, bagaimana Anda bisa layak menduduki posisi ini? Fei Chen, apakah itu juga yang kau pikirkan? Tanya aku. Jika bukan karena kakek Jian, kau pasti sudah dipecat sejak lama. Kami punya hal lain untukmu. Ayo pergi. Song Chunian, kau rendahan. Hak apa yang kau punya untuk mencuri semua perhatian? Kakak, berapa banyak lagi kejutan yang tidak kuketahui? Kamu akan mengetahuinya perlahan di masa depan. Berhentilah main-main. Aku masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Kau sudah bekerja begitu lama. Berhenti bekerja mulai sekarang. Apa yang harus kulakukan jika aku tidak bekerja? Karena kau harus melakukan sesuatu yang membahagiakan. Bekerja itu sendiri menyenangkan. Kau, Song Chunian, apakah itu pantas diucapkan manusia? Aku, Adik laki-laki. Kat, aku sudah kembali ke negara ini. Ibu dan ayah bilang, mereka adakan jamuan selamat datang untukku. Mereka suruh aku mengundangmu langsung. baiklah, aku akan datang besok malam. Orang macam apa itu? Membuatku menelepon secara pribadi.
Kali ini, aku benar-benar harus mengambil cuti. Adik laki-lakiku sudah kembali ke negara ini. Aku akan menghadiri jamuan perayaannya. Baiklah, kalau begitu aku juga akan pergi. Ketua Gul, makan malam pribadi keluarga kecil kami. Tidak akan ada yang enak untukmu makan. Aku bosan dengan semua hidangan lezat. Aku hanya ingin sesuatu yang biasa. Kemarilah, Jiasen. Apakah kamu menyukainya? Kakak ipar, Anda terlalu baik padaku. Semuanya konsol game baru. Malam ini, di jamuan selamat datangku, aku harus berterima kasih padamu dengan layak. Aku tidak bisa datang ke jamuan selamat datang malam ini. Kenapa? Kakakmu dan aku sudah bercerai. Apa? Bukankah kalian berdua baik-baik saja? Bagaimana kalian bisa bercerai? Kakakmu selingkuh. Dia menemukan seorang pria yang seumuran denganmu. Song Chunia, beraninya kau? Jiasen, kamu harus membantuku membujuk adikmu. Buat dia kembali padaku. Posisi wakil ketua di perusahaanku. Aku akan memberikannya padamu. Apel. Apa? Berikan aku wakil ketua? Kakak ipar, serahkan masalah ini padaku. Aku pasti akan menyelesaikannya untukmu. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Jiasen, ayo, lihat ini juga. Kenapa harus sungkan denganku? Song Chunian, kamu akan menjadi milikku seumur hidup. Jangan pernah berpikir untuk menynggker-kanku. Selamat datang, Ketua Gue. Ruang pribadi pemandangan laut di lantai atas. Sudah disiapkan untuk Anda. Tidak perlu, hari ini adalah jamuan keluarga istriku. Ruangan pribadi biasa sudah cukup. Tapi untuk peralatan makan, tetap gunakan set milikku. Siapkan satu set untuk nyonya juga. Ya, Peralatan makan terpisah juga. Apa kamu punya germofobia? Aku suka menggunakan keramik. Bukan berarti kau tidak tahu, kakak. Ayo pergi. Jiasen sudah beberapa tahun di luar negeri. Dia pasti sudah banyak mendapatkan pengalaman kan? Itu sudah pasti. Kakak Jiasen juga. Dia bertemu The ipar film yang was baik, yang bisa translated mensponsorinya and untuk narrated belajar di by luar negeri. Media. Ayah, posisi kursi utama ini. Bukankah seharusnya kita yang duduk di sini? Kenapa kosong? Kursi utama ini sudah ada yang menempati. Siapa? Jelas, aku adalah tokoh utama hari ini. Permisi. Macet di jalan. Kami terlambat. Xiaonian ada di sini. Kakak perempuan yang di sebelahmu ini. Siapa anak orang kaya manja ini? Kakak ipar barumu. Apa? Kak Chunian sudah menikah untuk kedua kalinya. Pria tampan. Kau menikahi kakakku. Kau belum membayar mahar kan? Kakak siku yang dulu. Dia memberi 88.000. Bisakah kau bahkan mengeluarkan 8.800? 8.800. Mamang, aku tidak bisa membayarnya. Aku tidak punya uang sepeser pun sekarang. Semua asetku ada pada kakakmu. Apa maksudmu? Kau bahkan tidak mau membayar mahar? Benar. Pernikahan kedua kakakku. Wajar jika tidak memberi mahar. Anak orang kaya manja yang tidak punya uang dan tidak berkuasa. Hanya wanita bodoh seperti kakakku yang mau menikahinya. Jaga bicaramu. Peduli? Bagaimana jika aku tidak peduli? Tapi yang di sebelahmu itu, anak orang kaya manja ini. Menurutku dia terlihat seperti berasal dari bar. Seorang gigolo, itu tidak bersih. Pria pendamping, dia mungkin punya penyakit kotor. Xiaosen, jangan bicara omong kosong. Dia naik pesawat. Duduk terlalu lama. Dia belum menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu. Pikirannya sekarang masih sedikit tidak jelas. Duduklah. Ibu, kenapa kau takut pada mereka? Seseorang, usir gigolo ini. Jangan biarkan dia menyebarkan penyakit kotor kepada kita. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh mereka. Xiaosen sedang kekanak-kanakan. Tolong jangan pedulikan dia. Silakan duduk di sini. Song Jiasen, apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah jamuan keluarga Song. Aku adalah satu-satunya putra keluarga Song. Kepala keluarga di masa depan. Aku bahkan tidak bisa duduk di kursi utama ini. Kenapa dia harus duduk di sini? Keluarga Songmu memiliki aturan yang sangat ketat. Benar. Karena kau ingin menjadi keluarga Song. Menantu yang tinggal di rumah.
maka aku akan mengajarimu aturan keluarga Song. Kau duduk saja di sini dan makan. Ayah, kau memukulku. Minta maaf pada kakak iparmu. Sekarang, segera, saat ini juga, minta maaf. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin kakakku bisa bercerai dengan kakak iparku? Studi luar negeriku sepenuhnya didanai oleh kakak iparku. Kakak iparku juga berkata, jika kakakku kembali bersamanya, dia akan menjadikanku wakil ketua. Awalnya, aku bahkan ingin mencarikan pekerjaan untukmu di grup Longyo. Tapi karena kau ingin pergi ke perusahaan kecil Song Ruise yang akan segera bangkrut itu. Kalau begitu silakan saja. Grup Longyu. Itu adalah keluarga gue, keluarga terkaya, bisnis keluarga. Kau hanya asal bicara, dan kau bisa memberiku pekerjaan? Kau pikir kau siapa? Gue Feishe, ketua grup gue. Aku. Kau praktis. Delusi, bukan? Jiasen. Diam. Kali ini kau benar-benar kacau. Ayah, kenapa kau takut padanya? Saya minta maaf, anak kami kurang dididik. Dan telah menunjukkan rasa tidak hormat seperti itu kepada Anda. Sekarang, tolong disiplinkan dia, atas nama kami. Kakak. Mengapa kau tidak mendisiplinkan? The film was Song Jiasen, translated and aku memberimu satu narrated kesempatan by terakhir Ellie. sekarang. Minta maaf kepada kakak iparmu. Song Chunian, dasar bodoh. Anak orang kaya manja ini. Tidak punya uang, tidak punya karir. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak Sheko? Apakah kau benar-benar akan melawanku? Demi dia? Secara kebetulan, saya punya semua yang baru saja Anda sebutkan. Ketua gue, peralatan makan yang Anda minta sudah diantar. Ketua gue, dia. Ketua gue yang mana dia? Orang di depan Anda. Memang ketua grup Longyu. Ketua gue. Dia biasanya makan di restoran lantai atas. Hari ini, dia berada di ruang pribadi biasa di lantai 2. Itulah sebabnya kami membawa milik ketua dan nyonya peralatan makan di sini. Kamu benar-benar tidak sanggup menyentuh ini. Ini semua adalah peralatan makan kelas antik. Satu piring ini saja bernilai lebih dari 1 juta. Singkirkan semua peralatan makan. Makanan ini, sepertinya kita tidak akan memakannya. Jiasen, sudah kubilang sejak lama. Jangan banyak bicara. Anakku yang bodoh, cepatlah sekarang. Dan minta maaf kepada iparmu. Masih belum terlambat. Cepat, cepat, cepat. Minta maaf? Tidak mungkin. Song Chunian, apa kau pikir menikah dengan keluarga kaya berarti sesuatu? Dengan penampilanmu, hanya masalah waktu sebelum kau ditinggalkan. Song Jiasen, dalam hatimu, aku hanya bisa menikah dengan seseorang seperti Song Ruishe. Tidak hanya aku sekarang, nyonya muda keluarga Gu. Aku juga orang yang bertanggung jawab atas keluarga Gu. Kau, penanggung jawab? Song Chunian, berhentilah membual. Kau berani mengatakannya, tapi aku tidak berani mempercayainya. Seorang wanita yang bercerai, sudah cukup baik jika dia bisa menikah ke keluarga kaya. Bagaimana mungkin keluarga Gu menyerahkan kekuasaan keluarga kepadanya? Tepat sekali, tidak ada keluarga yang akan membiarkan wanita bercerai mengelola rumah tangga. Kalau begitu lihat saja, apa ini? Itu adalah ucapan kasar saya. Saya menyinggung orang yang bertanggung jawab atas keluarga Gu. Ya, Anda adalah orang yang berjiwa besar. Jangan salahkan kami. Kau, apakah kau benar-benar penanggung jawabnya? Benar sekali. Kau begitu santai, membiarkan seorang wanita menjadi penanggung jawab? Apakah itu tidak diizinkan? Kakak, aku salah. Kakak, Terlambat. Awalnya, aku berpikir, mengirimmu ke luar negeri akan memungkinkanmu menerima pendidikan yang lebih baik. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan menjadi semakin tidak terkendali. Berlututlah. Dia hanya dimanjakan oleh kalian semua, terus-menerus memanggilnya kepala keluarga masa depan. Keluarga Song kita hanyalah keluarga biasa. Apa kamu masih berpikir ada tahta yang harus diwarisi? pelajaran Xiaonian benar. Benar. Song Jiasen, karena kamu sudah lulus dan kembali ke negara ini, dan juga memiliki kemampuan untuk menghidupi dirimu sendiri, maka mulai sekarang, kamu akan mencari nafkahmu sendiri. Ibu dan ayah, jika kalian mensubsidinya, aku akan memotong uang kalian. Biarkan dia menghidupi kalian, kalau begitu. Tidak, sama sekali tidak. Kakak, jangan. Aku salah. Kakak,
Baiklah, Song Jiasen. Sebaiknya kamu merenungkan dirimu baik-baik mengenai makanan ini. Siapapun yang ingin memakannya, bisa memakannya. The Kami film tidak was makan. translated Ayo pergi. And narrated by M Media. Grup Longyu. Ketua Gu sudah seperti ini sepanjang pagi. Mungkinkah dia kerasukan? Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Ketua Gu, apakah Anda baru-baru ini mengalami peristiwa bahagia? Kakak kemarin memanggilku suami di depan umum dan melindungiku. Ketua Gu memegang posisi tinggi baik di dalam maupun luar negeri, mendominasi panggung. Dia menghasilkan puluhan miliar dengan modal pertamanya. Bahkan saat itu, kami tidak melihatnya bertindak begitu bangga, seperti yang diharapkan. Ketua Gu benar-benar budak istri. Itu benar-benar adalah hal yang sangat baik. Kirim seseorang ke lelang di Hong Kong untuk menawar kalung antik itu. Hati mawar. Aku ingin memberinya kejutan. Villa keluarga Gu. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Hanya sedikit gula darah rendah. Biar aku bantu. Lagi pula, aku bisa sedikit beraktivitas. Silakan duduk dan istirahat. Sudah dengar? Saya dengar Ketua Gu mengirim seseorang ke lelang Hong Kong dan membeli kalung untuk diberikan kepada kekasihnya. Ya, kalung itu adalah buatan bangsawan Eropa. Dikatakan bahwa di seluruh dunia hanya ada satu. Lihat. Ketua Grup Longyu menawar harga selangit untuk kalung antik. Hati mawar untuk kekasihnya. Bibi, apa kamu tahu siapa pemilik asli vas ini? Apakah itu Nona Jiang? Jiang Miling. Tuan muda tidak mengatakan siapa yang mengirim vas itu. Kalau tidak, saya bisa tanyakan untuk Anda. Masih diam-diam pamer kemesraan larut malam, dan seseorang langsung berikan nomor ID Ketua Gu. Mengapa aku merasa sangat tidak nyaman? Mungkinkah aku jatuh cinta padanya? Kakak, Anda di sini. Anda tidak datang kantor sepanjang pagi. Siapa sebenarnya yang di luar? Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya pekerjaan. Aku datang untuk memberitahumu. Aku tidak ingin menjadi sekretaris ketua. Anda ingin sekarang menjadi ketua? Itu tidak mustahil. Tidak. Akhir-akhir ini, aku selalu berpikir berlebihan saat melihatnya. Aku perlu menenangkan diriku. Departemen teknis, kekurangan seorang supervisor. Mereka belum bisa merekrut orang yang cocok untuk sementara waktu. Departemen kesekretariatan memiliki begitu banyak sekretaris. Itu sudah cukup untukmu. Tapi tidak ada dari mereka yang seperti Anda. Baiklah. Berhentilah main-main. Baiklah. Saya menghormati keputusan Anda. Tapi sebelum Anda pergi, kakak, bisakah Anda membantu saya mengatur rapat tahunan perusahaan? Sebelum Anda pergi, saya tidak merasa tenang menyerahkannya kepada orang lain. Baiklah. Kak Mei Ling, orang yang bertanggung jawab atas rapat tahunan, sudah diganti menjadi Song Chunyan. Apa? Bukankah selalu Departemen Administrasi yang bertanggung jawab? Itu sebenarnya perintah dari Ketua Gu. Pasti Song The Chunyan film was yang menggunakan translated beberapa trik. and narrated by M Media. Song Chunyan. Tunggu saja. Villa keluarga Gu. Nyonya, saya salah. Ini bukan saya. Saya tidak sengaja memecahkannya. Jangan panik. Mari kita satukan, kumpulkan dulu pecahannya. Bukankah ini stempel dari saat aku menjadi sukarelawan di rumah sakit jiwa? Jadi itu dia. Nyonya, Anda berdarah. Apakah sakit, kakak?
Aku melihat dasar vas itu. Kamu adalah anak laki-laki kecil dari dulu itu. Bukan begitu? Vas itu yang kita buat bersama. Kakak. Anda mengingat saya. Tunggu saya, kakak. Saya akan pergi mengambilkan Anda hadiah. Kakak, saya sudah menunggu sangat lama. Anda akhirnya mengingat saya. Ini adalah hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Tangan Anda tidak nyaman, saya akan bantu memegangnya. Kakak. Pada rapat tahunan ini, bagaimana jika kita mengumumkan identitas Anda? Mengapa kamu menungguku begitu lama? Karena pertama kali, saya melihat Anda. Saya tahu Anda adalah orangnya. Fei Chen. Mungkinkah bahwa kamu hanya sebagai sandaran spiritualmu? Bukan berarti saya tidak memilikinya. Mengapa kamu begitu cepat menyangkalnya? Apa kamu takut aku akan marah? Tidak. Aku tidak akan marah. Bahkan jika kamu menganggapku sebagai sandaran spiritualmu, aku tetap menyukaimu. Kakak, apakah yang Anda katakan itu benar? Ya. Karena aku menyukaimu sebagai pribadi. Jadi aku juga berharap apa yang kau suka juga adalah Song Trunian itu sendiri. Daripada yang kau bayangkan, kakak perempuan yang lembut itu. Kakak, saya tidak perlu berpikir. Saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Jangan terburu-buru menjawab. Menurutku, kau harus berpikir dengan hati-hati sebelum memberiku jawaban. The film was translated and narrated by M Media. Kakak. Mengenakan kalung ini. Pada rapat tahunan tahun depan, saya akan memberikan jawaban saya kepada Anda. Kak Mei-ling, saya sudah bilang. Ketua Gu akan datang membujukmu kan? Dia bahkan khusus membelikan untukmu kalung antik yang tak ternilai. Harganya ini mungkin menurunkan jabatanmu. Juga untuk mencegahmu terlalu banyak bekerja. Tepat sekali, menurutku Ketua Gue. Mengganti penanggung jawab rapat tahunan. Mungkin mencoba membuat pekerjaan kakak Mei-ling sedikit lebih mudah. Para nona muda kaya di Hangzhou, begitu banyak dari mereka. Namun tidak ada satupun yang mampu membeli kalung hati mawar ini. Kak Mei-ling, kamu sangat pandai memilih pria. Kalungnya, bagaimana bisa sama persis dengan yang diberikan Fei Chen kepadaku? Tunggu. Bukankah ini milik perusahaan kita? Kepala pelayan, Sang Chunian. Gaun yang khusus disewa untuk rapat tahunan. Namun, miskin tetap miskin. Meskipun memakai gaun, itu tidak bisa menyembunyikan aura kemiskinanmu. Mulutmu, apa kau menaruh obat pencahar di dalamnya? Apa katamu? Sudahlah, aku ragu kau akan mengerti juga. Tidak apa-apa jika kepalamu kosong. Kuncinya adalah, jangan biarkan air masuk ke otakmu. Kau, Song Chunian, kau benar-benar wanita galak. Aku tidak menyangka semakin tua dirimu, semakin berbisa lidahmu. tentu saja, jika tidak, bagaimana bisa? Mulutmu tidak mengucapkan satupun kata manusia. Song Chunian, jangan terlalu sombong. Apa kau lihat punya Kak Mei-ling kita? Kalung di lehernya. Ini adalah milik ketua Gu kita. Khususnya berharga mahal. Kalung antik yang dia lelang. Hati mawar, kasih sayang ketua Gu untuk Kak Mei-ling. Jelas bagi siapapun yang punya mata. Hati-hati dengan Kak Mei-ling kita. Dia mungkin akan mengambil kesalahanmu dan menceritakan semuanya kepada ketua Gu. Itu sebenarnya adalah hati mawar. Dikatakan bahwa selama ratusan tahun, itu belum muncul di dunia. Aku tidak menyangka itu akan muncul di perjamuan hari ini. Aku datang ke tempat yang tepat hari ini. Sepertinya ketua Gu benar-benar sangat mencintai wanita ini. Untungnya aku sudah menyuruh berlian hijau orang membuat kalung ini sebelumnya. Kali ini, aku harus mengukuhkan identitasku sebagai pacar Fei Chen. Hubungan antara Fei Chen dan aku tidak bisa diukur dengan kalung ini. Nona Jiang, apakah Anda secara sepihak mengumumkan hubungan Anda? Apa maksudmu? Ketua Gu sepertinya belum mengakui hubungannya dengan Nona Jiang, bukan? Atau, apakah Nona Jiang mencoba mendompleng? Song Chunian, jangan memancing masalah.
Bagaimana bisa ada yang identik? Hati mawar. Omong kosong. Ada 2 hati mawar. Sama sekali tidak mungkin. Kalung antik ini, hati mawar, awalnya dibuat oleh bangsawan Eropa abad pertengahan. Pengrajin. Batu permata di tengah, bahkan lebih langka dan berharga. Sama sekali tidak mungkin ada 2. Salah satunya pasti palsu. Apa yang kau lihat? Milikku diberikan oleh Fei Chan. Bagaimana mungkin aku memakai yang palsu? Song Chunian, aku tahu kau tidak tahu malu. Tapi aku tidak menyangka kau akan sehina ini. Kau bahkan berani memasukkan kalung dan membawanya ke rapat tahunan perusahaan. Kau tidak hanya mempermalukan departemen kami, tapi juga merusak parah citra perusahaan kami. Seseorang, usir dia dari sini. Untuk proyek ini, aku adalah penanggung jawabnya. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Karena tidak ada di antara kalian yang percaya padaku. Baiklah, hari ini, Profesor Wu. Penilai perhiasan juga ada di sini. Mengapa kita tidak membiarkannya memeriksanya? Kenapa harus kami? Aku tidak tertarik membuang waktu bersamamu di sini. Kau tidak berani. Kak Mei-ling, karena Song Chunian ingin mempermalukan dirinya sendiri. Kehilangan segalanya. Kalau begitu, kenapa tidak kita kabulkan keinginannya? Jika miliknya diidentifikasi palsu lebih dulu, maka milikku tentu saja asli. Baiklah, aku lihat kau tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Di manakah jantung mawar? Aku tidak menyangka hari ini aku bisa menilai harta langka ini. Miliknya. Terima kasih sudah memegangnya untukku. Baiklah, Profesor Wu. Kalung ini palsu kan? Kalung ini asli. Bagaimana mungkin? Aku tidak menyangka Nona Jiang dari keluarga Jiing berteriak pencuri padahal dia sendiri pencurinya. Aku sudah melihat bahwa wanita ini punya niat buruk. Kak Mei-ling, bukankah kau bilang kalung ini diberikan kepadamu oleh Ketua Gu? Mungkinkah kalung ini sama sekali tidak diberikan oleh Ketua Gu? Bagaimana mungkin? Itu tidak diberikan oleh Fei Chan. Dia pasti sudah tua dan matanya sudah tidak awas. Dia pasti salah lihat. Tepat sekali. Orang tua ini baru berusia 50 atau 60 tahun. Wajar jika salah. Bodoh. Apakah kalian semua tahu mengapa hati mawar ini sangat berharga? Alasan mengapa hati mawar sangat berharga adalah karena batu permata kalung ini adalah fosfofilit. Produk fosfofilit jadi di pasaran sangat langka. Kekerasannya sangat rendah, jadi saat dipakai mudah haus. Sebagian besar yang diekstraksi fosfofilit diawetkan sebagai mineral. Imitasi di pasaran dari hati mawar, semuanya adalah berlian hijau biasa. Berdasarkan pengalaman penilaian saya selama bertahun-tahun, saya dapat dengan bertanggung jawab mengatakan bahwa kalung milikmu ini terbuat dari berlian hijau biasa. Omong kosong. Pasti Song Chunian. Orang yang bertanggung jawab atas rapat tahunan ini adalah Song Chunian. Orang tua ini juga diundang olehnya. Mereka pasti sedang bersekongkol. Seperti yang semua orang tahu, hati mawar ini dibeli oleh Ketua Gu kita. Song Chunian dan Ketua Gu tidak ada hubungan. Ketua Gu tidak mungkin memberikan kalung itu kepada Song Chunian. Betapa bodohnya kau menyanyiakan harta karun. Bagus, orang tua bangka, kau benar-benar berakting kan? Usir mereka berdua dari sini, jangan sampai Fei Chan datang nanti. Dan suasana hatinya rusak. Singkirkan. Lepaskan, lepaskan, lepaskan aku. Berhenti. Ketua gue, wanita hamil itu mengalami sakit perut karena fluktuasi emosi. Dia hanya perlu menghindari stimulasi lebih lanjut. Siapa yang memberimu keberanian
untuk menyentuhnya. Fei Chan, Song Chunian membawa hati mawar palsu ke pertemuan tahunan. Aku hanya memberinya pelajaran atas namamu. Apakah Anda mengatakan bahwa kalung yang saya beli itu palsu? Fei Chan, apa maksudmu? Dengan itu, Hati mawar ini dibeli oleh ketua gue dan diberikan kepada Nona Song. apa? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi, Kak Mei Ling? Bukankah hati mawar diberikan kepadamu oleh ketua Gu, Jiang Mei Ling? Kau benar-benar memutarbalikkan fakta. Ketua gue, hati mawar telah rusak. Ketua Gu, ini semua Mei Ling dilakukan olehnya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Ya. Bagaimana Anda akan menangani ini? Bayar saja kompensasi sesuai nilainya. Hati mawar bernilai ratusan juta. Bagaimana kami bisa mampu mengganti rugi itu? Fei Chan, aku hanya punya 5 juta sekarang. Bisakah kamu? Jika Anda tidak memberi kompensasi, Chunian hari ini, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menghilang dari Hangzhou. Fei Chan, kita berdua tumbuh bersama. Keluarga Jiang dan Gu juga teman lama keluarga. Jika kamu tidak mempertimbangkan hubungan kita di masa lalu, kamu tidak bisa sekejam ini. Nona Jian, salahkan kebutaanmu sendiri karena memprovokasi orang yang tidak seharusnya. Apakah ini karena wanita jelek dan tua ini? Hina dia sekali lagi, dan saya akan memastikan Anda lenyap tanpa jejak. Nona Jian, kalung ini, bagaimana kau akan menggantinya? Fei Chan, bisakah aku menulis surat utang? Utang ini harus diselesaikan hari ini. Adapun kalian semua membantu dan bersekongkol dalam kejahatan dengan karakter yang korup, Anda akan ditambahkan secara permanen ke daftar hitam Longyu. Tidak ada industri yang akan menerima Anda. Ketua Gu, saya salah. Saya akan bersujud kepadamu. Tolong jangan blokir saya. Saya akhirnya berhasil masuk ke grup Longyu. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Ketua Gu, tolong. Ketua Gu, kami salah. Saya benar-benar tidak seharusnya. Kami semua dihasut oleh Jiang Mei Ling. Ini semua karena dia. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Biarkan saja. Pecat saja mereka. Meskipun karakter mereka korup, mereka juga dihasut oleh Jiang Mei Ling. Tidak seserius itu. Baiklah, saya akan mendengarkan Anda. Adapun puluhan miliar kompensasi ini, kami akan menyumbangkannya kepada anak-anak di daerah pegunungan. Ini juga bisa dianggap mengumpulkan karma baik untuk anak dalam kandunganku. Baiklah, berikan perintahnya. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ketua Gu begitu patuh kepada Song Chunian? Karena Song Chunian adalah istriku, Gu Fei Chen. Kakak, jawaban yang Anda inginkan. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Yang saya suka bukanlah itu, versi Anda yang dibayangkan, tapi diri Anda sendiri. Entah itu Anda yang berusia 18 tahun, yang bersinar, atau Anda yang sekarang, dewasa dan tenang. Saya mencintai Anda. Mungkin pertemuan kembali kita dan pertemuan adalah kebetulan. Tapi mencintai Anda tidak pernah menjadi kebetulan. The film was Saya tidak mengharapkan translated pernikahan. and narrated Hanya by Anda. M-Media. Kakak, apakah Anda puas dengan jawaban ini? Selamat kepada Ketua Gu atas keberhasilannya meresmikan hubungan. Yang disebut rapat tahunan hanyalah milik ketua Gu dan istrinya. Kakak, bisakah Anda sekarang bersiap untuk memberi saya gelar yang pantas? Gu Fengchen adalah suamiku. Meskipun dia sedikit manja, semua orang harus terbiasa mulai sekarang.